Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Kalau kamu pernah ke Gunung Bromo, kamu pasti tahu betapa indahnya lautan pasir di sana. Hamparan abu vulkanik yang membentang luas kayak dunia lain. Tapi di balik keindahan itu, banyak cerita mistis yang nggak semua orang berani ceritain. Salah satunya tentang pasar yang nggak kelihatan, tapi bisa kamu dengar. Dan kalau kamu nggak sengaja terjebak di sana, bisa-bisa kamu nggak balik lagi. Cerita ini datang dari Rama, seorang pendaki asal Surabaya. Tahun 2015, dia dan 3 temannya mutusin buat naik ke Bromo. Tujuannya sih cuma mau camping, ngeliat matahari terbit, terus bikin konten foto buat feed Instagram mereka. Ya, namanya juga anak muda zaman sekarang. Tapi mereka nggak pakai jalur umum. Mereka nyari rute alternatif biar katanya bisa dapat suasana sepi, bebas foto-foto tanpa gangguan turis. Mereka berangkat sore hari, kira-kira jam 5. Cuaca awalnya bagus. Langit agak mendung tapi belum turun hujan. Angin sejuk dan suara angin yang menggesek pasir bikin suasana jadi tenang. Mereka jalan sambil ngobrol, ketawa-ketawa. Bahkan sempat nyetel lagu dari speaker kecil yang dibawa Rama. Tapi semuanya mulai berubah waktu mereka mulai masuk ke area lautan pasir. Kabut turun pelan-pelan, awalnya tipis, lalu makin tebal. Senter mereka mulai nggak bisa menembus jarak lebih dari 2 meter. GPS nggak jalan, sinyal hilang. Mereka udah coba muter-muter tapi nggak ketemu jalur yang benar. Suasana mulai mencekam. Angin dingin nembus sampai ke tulang. Mereka duduk istirahat di bawah batu besar, nafas ngos-ngosan. Dan salah satu dari mereka, Fahmi, mulai ngomel. Kita ini ngapain sih jalan ke sini? Ini udah jam 7, makin gelap. Rama masih coba tenang. Dia bilang tenas, tenang aja. Kita istirahat dulu, nanti nyari jalan balik. Tapi waktu mereka duduk diam, suara itu muncul. Awalnya pelan banget, kayak suara orang ngobrol jauh. Terus lama-lama makin jelas. 3.000, 2.000, murah meriah. Ambil aja bu, suara perempuan. Lalu disusul suara laki-laki ketawa. Ada suara anak kecil nangis. Suara logam bertemu logam, kayak sendok diaduk di mangkuk. Mereka langsung berdiri, salting, bingung. Nggak ada satupun manusia lain di sekitar. Lautan pasir itu kosong, cuma kabut dan bisikan angin. Salah satu temannya, Wawan, bisik pelan, "Hei, kalian dengar juga kan?" Rama mengangguk, jantungnya mulai deg-degan. Dia bilang, "Jangan ngomong apa-apa, jalan aja balik. Kita cari arah keluar." Tapi Fahmi malah beda. Dia kayak terhipnotis, matanya melotot ngeliat ke satu titik di tengah kabut. Dia bilang, "Itu ada pasar." Serius, gue lihat orang jualan nasi pecel. Dia lambaikan tangan ke gue. Rama langsung narik tangan Fahmi, tapi telat. Fahmi udah buka tasnya, ngambil uang 50 ribuan dan ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan di detik itu juga badai pasir muncul. Angin muter kayak puting beliung. Pasir naik ke udara. Senter mereka mati. Suara pasar langsung berhenti. Sunyi banget. Rama langsung teriak, "Semua tiarap." Mereka semua rebahan nutup muka. Cedanian beberapa detik kemudian, kesemua kembali hening. Mereka pelan-pelan bangun, tapi Fahmi nggak gerak. Dia pingsan, mulutnya komat kamit, tapi nggak ada suara keluar. Setelah 2 jam, Fahmi bangun. Tapi dia kayak orang linglung, nggak kenal teman-temannya, nggak tahu dia siapa. Dan yang paling serem, dompet Fahmi yang tadi isinya uang 50 ribuan, sekarang isinya cuma 1 lembar daun kering warna hitam, getas, dan baunya, bau busuk. Mereka semua panik, tapi nggak bisa lari. Mereka nggak tahu jalan pulang. Akhirnya mereka mutusin buat tunggu pagi. Mereka bikin lingkaran, saling sandaran,
dan bergantian tidur sambil jaga. Tapi nggak ada yang bisa benar-benar tidur. Malam itu, suara pasar muncul lagi. Tapi kali ini lebih jauh. Dan mereka nggak berani gerak. Mereka diam, nutup kuping, dan berdoa dalam hati masing-masing. Paginya, mereka akhirnya nemu satu jeep yang lewat, nyari turis yang ketinggalan. Mereka langsung lari ke jeep itu dan minta tolong. Supir jeep sempat heran kenapa mereka ada di jalur terlarang. Tapi Rama dan teman-temannya nggak bisa jawab. Mereka cuma bilang nyasar. Setelah kejadian itu, Fahmi nggak pernah sama lagi. Dia jadi pendiam, sering ketawa sendiri. Dan setiap malam Jumat, dia bilang dia dengar suara orang jualan di telinganya. Kadang dia berdiri di halaman rumah jam 2 pagi, bawa uang dan taruh di atas tanah. Rama mutusin buat cerita ini ke media sosial. Tapi dia nggak pernah upload video kejadian itu. Karena semua file di HP dan kamera mereka hilang. Kayak dihapus dari dalam. Padahal sebelum naik, mereka sempat rekam banyak footage. Tapi setelah pulang, semua lenyap. Yang tersisa cuma satu foto blur. Gambar mereka berempat berdiri di tengah pasir. Dan ada bayangan pasar di belakang. Tapi nggak jelas. Sampai sekarang, banyak orang masih nyari lokasi tepat pasar setan itu. Tapi nggak ada yang bisa nemuin. Karena katanya, pasar itu nggak muncul buat semua orang. Cuma muncul buat mereka yang punya niat kotor, yang mau cari untung, atau yang datang ke Bromo tanpa izin batin. Dan pesan dari Rama cuma satu, kalau kamu ke Bromo, jangan sombong. Jangan nyoba-nyoba buka jalur sembarangan. Jangan coba-coba godain tempat yang kamu nggak ngerti. Karena nggak semua suara yang kamu dengar itu bisa kamu jawab. Dan nggak semua yang nawarin dagangan itu manusia. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin. Tapi biar kita semua ingat bahwa tempat-tempat seperti Gunung Bromo punya penjaganya sendiri. Ada yang nggak kelihatan tapi selalu ada. Mereka diam tapi tahu siapa yang masuk. Dan kalau kamu sampai dengar suara pasar di tengah lautan pasir, satu-satunya hal yang bisa kamu lakuin cuma satu, lari atau tutup telinga. Dan jangan lihat ke belakang. Karena kalau kamu jawab, kamu bisa jadi pelanggan selanjutnya. Tapi kali ini yang dijual bukan barang, tapi dirimu sendiri. Setelah kejadian mistis yang dialami Rama dan teman-temannya, kabar soal pasar setan di Gunung Bromo langsung menyebar lagi. Padahal sebenarnya cerita kayak gini udah ada sejak lama. Cuma jarang banget yang berani buka suara. Entah karena takut dikira ngarang, atau memang karena mereka merasa itu bukan hal yang bisa dibicarakan sembarangan. Tapi sejak video Rama naik ke media sosial dan sempat viral, makin banyak warga sekitar yang akhirnya ikut cerita, termasuk seorang pria tua dari suku Tengger asli, namanya Pak Seno. Pak Seno tinggal di desa sekitar kaki Gunung Bromo. Udah hampir seumur hidupnya dia jadi petani dan sesekali jadi penunjuk jalan buat wisatawan. Tapi dia bukan orang biasa. Banyak yang bilang Pak Seno adalah orang yang melihat. Maksudnya dia bisa ngerasain hal-hal yang nggak kelihatan sama mata biasa. Dan dia sendiri pernah ngalamin hal yang mirip dengan kejadian yang dialami Rama. Waktu Pak Seno masih muda, mungkin sekitar umur 20 tahunan, dia sering naik ke atas buat cari rumput dan kayu bakar. Zaman itu belum banyak jeep wisata, belum ada sinyal, dan suasana Bromo masih sangat murni. Katanya waktu itu dia lagi motong ilalang di lereng pasir. Tiba-tiba dengar suara musik. Musik gamelan yang pelan banget, kayak dari kejauhan. Tapi nggak masuk akal karena dia sendirian. Nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada acara, nggak ada siapa-siapa. Awalnya dia pikir itu cuma halusinasi. Tapi makin lama, suara musiknya makin jelas. Lalu dari balik kabut tipis, ada tangan keluar. Tangan itu ngasih sebatang rokok. Tapi anehnya, nggak ada badan, nggak ada kepala. Cuma tangan panjang, kurus, pucat, muncul dari kabut. Dan yang bikin makin serem, tangan itu melayang,
nggak nempel ke tubuh apapun. Waktu dia toleh ke kanan, dia lihat sosok bayangan berdiri diam. Hitam semua, tinggi banget dan diam aja. Tapi tangan itu masih ngasih rokok ke dia. Nggak ngomong apa-apa, hanya berdiri dan menunggu. Pak Seno langsung buang alat sabitnya dan lari turun gunung. Tapi dia nggak lewat jalur biasa. Dia turun lewat jalur air yang curum, ngelewatin batu-batu dan semak-semak sambil teriak-teriak doa. Malam itu dia demam, badannya panas tinggi, nggak sadar 3 hari. Kata dukun kampung, dia habis nolak undangan dari pasar tak kasat mata. Dan seharusnya dia nggak boleh langsung lari, karena yang nolak dagangan dari pasar setan biasanya bakal dihukum. Untungnya, kata Pak Seno, mungkin karena dia masih muda dan belum banyak dosa, makhluk itu cuma ngasih peringatan. Tapi dia bersumpah nggak akan pernah lagi naik ke lautan pasir sendirian. Dan sejak hari itu, dia selalu bawa bunga melati dan sejumput garam dalam kantong kecil buat jaga-jaga kalau kejadian aneh muncul lagi. Cerita dari Pak Seno makin bikin warga sekitar percaya bahwa pasar setan itu memang ada. Tapi nggak semua orang bisa dengar, apalagi lihat. Ada yang bilang pasar itu cuma muncul buat mereka yang niatnya nggak bersih. Yang datang ke Bromo bukan buat menikmati alam, tapi buat cari pesugihan, buang barang-barang terlarang, atau bahkan ngelakuin ritual-ritual aneh di dekat kawah. Dari pengakuan beberapa warga, pernah ada sekelompok orang kota yang datang malam-malam bawa koper. Mereka nggak mau ditemani warga lokal. Mereka bilang cuma mau ziarah dan meditasi. Tapi setelah mereka pergi, lokasi yang mereka pakai itu jadi angker. Banyak orang yang lewat situ dengar suara orang jualan, tapi tempatnya kosong. Kayak pasar, tapi nggak ada wujudnya. Pak Seno bilang pasar setan bukan pasar biasa. Di sana bukan cuma jualan sayur, baju, atau makanan. Yang diperdagangkan di sana itu hal-hal yang nggak bisa kamu lihat. Seperti kenangan, umur, keberuntungan, bahkan nyawa. Dan sistem pembayarannya bukan rupiah, tapi perjanjian, tumbal. Kadang dalam bentuk rasa sakit, kehilangan, atau keturunan. Kamu mungkin pernah dengar kisah orang kaya mendadak setelah ke Bromo, tapi beberapa bulan kemudian anaknya kecelakaan, atau istrinya kerasukan, atau usahanya maju pesat, tapi dia sendiri tiba-tiba nggak bisa ngomong, kayak kehilangan suara. Itu, menurut Pak Seno, adalah efek dari transaksi yang mereka lakuin tanpa sadar. Mereka pikir cuma lewat, tapi ternyata mereka udah beli sesuatu, dan itu harus dibayar. Ada juga cerita tentang seorang pemuda yang nekat nginap sendirian di lautan pasir. Dia bilang mau nyari inspirasi spiritual, tapi paginya dia ditemukan jalan kaki sendirian, telanjang kaki, ngomong sendiri sambil ketawa. Katanya dia dikasih dagangan gratis dan sekarang dia jadi juragan emas. Tapi setiap bulan dia harus kirim darah ayam hitam ke Bromo. Kalau enggak, katanya istrinya bakal mati. Hal-hal kayak gitu bikin warga sekitar makin berhati-hati. Bahkan beberapa supir jeep dan pemandu wisata udah hafal betul titik-titik yang sering jadi tempat munculnya pasar. Mereka biasanya nggak berhenti di sana, apalagi malam hari. Dan mereka selalu pesan ke turis buat jangan ambil apapun dari tanah. Karena kadang yang kelihatan kayak koin emas sebenarnya cuma umpan. Satu hal lagi yang dibilang Pak Seno, kalau kamu dengar suara pasar di tengah malam, jangan pernah jawab. Jangan ngomong apa tuh, atau siapa tuh. Karena begitu kamu jawab, kamu dianggap sadar. Dan kalau kamu sadar, berarti kamu tahu. Dan kalau kamu tahu, kamu dianggap setuju. Dan mulai dari detik itu, kamu bukan pengunjung lagi. Kamu pelanggan. Bromo memang cantik. Lautan pasirnya magis. Tapi tempat itu punya penjaganya. Dan nggak semua dari mereka kelihatan ramah. Sebagian hanya diam. Menunggu orang yang nyasar, orang yang datang dengan niat rakus.
atau orang yang terlalu penasaran dan nggak bisa menahan diri. Jadi kalau kamu suatu saat ke Bromo dan kebetulan lagi sepi, lalu kamu dengar suara ramai seperti pasar, tarik nafas, tutup kuping. Jangan lihat ke arah suara, jalan pelan-pelan dan balik arah, karena bisa jadi suara itu bukan buat kamu, tapi buat mengundang pembeli baru. Cerita terakhir yang mau aku bagi ini datang dari seseorang yang bukan warga lokal. Tapi pengalamannya cukup ngeri sampai akhirnya bikin banyak pendaki dan fotografer jiper buat datang sendirian ke Bromo. Apalagi malam hari. Namanya Lila. Umurnya waktu itu sekitar 29 tahun. Dan dia adalah seorang fotografer freelance yang punya hobi motret tempat-tempat yang dianggap punya aura mistis. Lila ini beda dari kebanyakan orang. Kalau orang lain ngelihat kabut, dingin, dan sunyi sebagai sesuatu yang bikin takut, dia malah ngelihat itu sebagai seni baginya. Semakin sepi, semakin mistis, semakin menarik untuk difoto. Udah banyak hasil jepretannya masuk ke galeri, bahkan beberapa kali jadi cover majalah. Nah, malam itu dia niat banget naik ke Bromo sendirian. Iya, sendirian. Dia bawa peralatan lengkap, kamera, tripod, dan lampu kecil buat bantu pencahayaan long exposure. Dia udah hafal titik-titik terbaik buat motret di lautan pasir, terutama saat langit lagi cerah. Dan malam itu, langit benar-benar sempurna. Bintang bertaburan, bulan sabit tipis, dan udara cukup tenang meski dingin menusuk. Sekitar jam 11 malam kabut tipis mulai turun perlahan. Tapi Lila tetap semangat. Dia buka tripod, set kamera, dan mulai jepret. 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 Dia benar-benar tenggelam dalam momen. Suara angin, langkah kakinya sendiri di pasir, dan deru pelan dari kejauhan jadi latar belakang alami. Tapi saat dia buka hasil jepretan yang keempat, dia mulai ngerasa ada yang aneh. Di salah satu foto yang diambil dengan mode long exposure, kelihatan siluet banyak banget orang. Ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada juga yang terlihat kayak lagi duduk ngerumpi atau transaksi. Mereka semua berbentuk gelap, nggak jelas wajahnya, tapi postur tubuhnya kayak manusia. Masalahnya dia yakin banget dari tadi dia sendirian, nggak ada orang lain. Bahkan kendaraan pun nggak ada yang lewat sejak 2 jam lalu. Dia mikir, mungkin itu cuma noise atau efek cahaya. Tapi begitu dia zoom, beberapa sosok itu tampak pegang barang. Ada yang kayak keranjang, kain, bahkan benda mirip buah. Suasananya seperti pasar. Dan yang bikin tambah merinding, posisi mereka itu kayak ngelilingin Lila, seolah-olah dia ada di tengah pasar. Dan mereka adalah para penjualnya. Tiba-tiba, kamera Lila mendadak freeze. Layarnya gelap, dan suara klik shutternya berubah jadi kayak dengungan aneh. Bukan suara rusak, tapi lebih kayak getaran lembut yang masuk ke telinga, bikin kepala agak pening. Dia mulai gelisah, niat buat ambil 1 atau 2 gambar lagi, langsung dia urungkan. Lalu, dari arah belakang, tepat di dekat pundaknya, ada suara pelan. "Mau beli kalungnya, Neng?" Suaranya pelan, berat, serak, kayak suara orang tua yang udah lama banget nggak ngomong. Lila sontak noleh ke belakang, tapi yang dia lihat cuma kabut. Nggak ada orang, nggak ada bayangan, cuma kabut tebal dan pasir gelap. Tapi kalung di leher Lila, kalung perak kecil peninggalan almarhum ibunya, udah nggak ada, hilang. Dan yang bikin dia tambah panik, dia bahkan nggak merasa disentuh. Kalung itu menghilang begitu aja. Lila langsung ambil tasnya, lipat tripod, dan lari ke arah motor yang diparkir di pinggiran padang pasir. Selama perjalanan turun, dia ngerasa seperti diikuti. Bukan suara langkah kaki, tapi lebih kayak getaran tanah yang lembut dan bau kemenyan yang tiba-tiba muncul entah dari mana.
Sesampainya di penginapan, dia langsung jatuh pingsan di depan pintu. Untungnya ada petugas jaga yang nemuin dan ngebantu masukin dia ke kamar. Besoknya, dia bangun dengan tubuh gemetar. Kalungnya beneran nggak ada. Dicari di semua kantong, tas, dan bahkan area tempat dia motret malam itu tetap nggak ditemukan. Dan saat dia buka memori kamera, jepretan siluet pasar itu udah berubah. Semua foto jadi gelap total, nggak bisa dibuka. Hanya muncul satu gambar terakhir yang bukan dia ambil sendiri. Sebuah tangan kurus yang memegang kalung kecil perak. Hanya tangan, tanpa tubuh. Sejak malam itu Lila sumpah nggak mau lagi motret sendirian di tempat angker. Apalagi ke Bromo. Kalung peninggalan ibunya yang paling berharga seperti dijadikan alat tukar oleh sesuatu yang nggak dia mengerti. Dan sejak kejadian itu, mulai muncul larangan nggak tertulis di kalangan pendaki, fotografer, dan warga lokal. Pertama, jangan pernah balas suara apapun yang kamu dengar di tengah lautan pasir. Apalagi kalau kamu lagi sendirian. Kedua, jangan pernah motret ke arah suara, apalagi pakai flash atau mode long exposure. Karena bisa jadi kamu ngambil wujud yang selama ini nggak boleh terlihat. Dan ketiga, jangan bawa benda berharga yang punya ikatan emosional kuat ke tempat angker. Karena benda itu bisa jadi alat tukar. Dan kalau sudah diambil, kamu nggak akan bisa balikin. Pasar setan di Bromo bukan cuma legenda buat nakutin wisatawan, tapi udah jadi bagian dari peringatan budaya lokal. Sebuah tanda bahwa ada batas antara dunia kita dan dunia mereka. Sebuah garis halus yang nggak bisa kita langkahi sembarangan. Pak Seno bahkan bilang begini, kalau kamu pikir kamu yang milih datang ke Bromo, bisa jadi sebetulnya kamu yang dipanggil. Dan kalau kamu dipanggil, belum tentu kamu bisa pulang utuh. Kata-kata itu benar-benar ngena. Jadi buat kamu yang suatu saat mau ke Bromo, mau motret, mau jalan-jalan, atau cuma mau duduk di tengah pasir nikmatin angin dan senja, ingat, tempat itu punya aturan, punya penjaga, dan punya pasar yang nggak bisa kamu lihat. Tapi mereka bisa lihat kamu, dengar kamu. Dan kalau kamu nekat, ikut berdagang, kamu juga harus siap dengan harganya. Karena sekali kamu terlibat, kamu bukan pengunjung lagi. Kamu adalah bagian dari mereka.